Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kito Sehat. Dengan tema kita hari ini aspirasi benda asing dan masih bersama narasumber cantik kita Dokter Junia. Nah tadi kita bicara, dokter menjelaskan tentang gejala ya dok ya. Betul. Mungkin bisa langsung dilanjutkan dok, silakan. Oke, kita lanjut ya. Baik dok. Oke, gejala. Oke. Gejala klinis berarti yang terlihat, gejala yang muncul gitu. Tapi ingat tadi ya, ada yang tidak bergejala. Nah, gejalanya sendiri itu dipengaruhi oleh lokasi sumbatan. Kalau bendanya kecil, lokasi sumbatannya masih di rongga saluran pernafasan yang besar, biasanya tidak menimbulkan gejala. Tidak khas gejalanya ya. Misalnya tidak terasa sesak begitu. Kemudian dipengaruhi oleh obstruksi. Obstruksi itu sumbatan. Itu istilah medis ya, artinya sumbatan. Total atau parsial. Parsial itu setengah. Kalau dia total itu pasti udah sesak hebat dan bisa menyebabkan kematian. Karena dia total, nggak ada suplai udara sedikit pun dan paru-paru pun bisa kolaps. Kalau dia parsial, dia mungkin nafas tapi susah, sesak. Karena dia lubang ya, saluran pernafasan tersumbat setengah. Masih ada jalur setengahnya. Nah biasanya yang setengah ini sama kayak suara suling. Pasti ada suara khas. Suara mengi gitu dok ya? Kalau mengi itu cenderung sejenis itu. Ada suara tambahan di pernafasannya. Bukan suara normal lagi. Bisa seperti ngorok, istilah awamnya ya. Mungkin kita bilangnya stridor begitu. Karena udara lewat di jalur yang sempit. Pasti dia mau menimbulkan suara. Kalau obstruksinya parsial. Khasnya pasien sesak, sulit bernapas. Namun paru-paru masih mendapat suplai oksigen walaupun sedikit. Tidak se-full yang harusnya normal ya. Baik dok. Oke. Nah, lokasi ini benda asing dilaring ini contohnya ya kalau kita lihat ini jarum nih. Kelihatan nih, ini pita suara. Nyangkut di situ. Itu dari hasil ini dok? Ini hasil masukin kamera namanya, bronkoskopi, kelihatan. Kalau udah segini kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, ya. Jarum, nih, nanti kalau di ronsen kelihatan karena ada jarum. Kalau udah kayak gini posisinya jarum benda yang tajam pasti nyeri banget. Nyeri bisa menyebabkan bengkak. Bengkaknya bisa menutup lagi tambah saluran pernafasannya makin parah tuh sumbatannya ya. Oke, ini contohnya. Tuh, kalau di ronsen, kalau udah sampai di paru tuh jarumnya. Yang lurus, yang putih di atas ya. Wow, parah banget ya dok ya? Iya. Kadang ada benda asing lagi nyangkut di sini, kelihatan bulat. Udah di cabangnya. Paru-paru kan ada kiri dan kanan. Nyangkut di cabang satu, kanan misalnya. Dia masih bisa bernafas. Oksigen masih masuk. Cuman paru yang tertutup total itu bagian yang harusnya kena udara, itu bisa mati jaringannya karena kekurangan udara, bisa kolaps, bisa pecah. Sama kayak balon, kalau disumbat ya nggak bisa ngembang, nggak bisa ngempes begitu. Akhirnya tidak fleksibel, harusnya paru-paru kita fleksibel. Baik. Oke, benda asing di trakea. Kalau benda asingnya lokasinya di trakea ya, tenggorokan situ, menyumbat total, itu bisa menyebabkan kematian. Karena dia tidak ada cabang. Masuk trakea baru cabang ke paru. Kalau nyumbatnya di cabang paru kiri atau kanan, salah satunya masih bisa bekerja. Kalau dia langsung di jalur utamanya ini sumbat total, dia nggak bisa udara sedikit pun kiri dan kanan. Itu pasti resiko kematian, henti napas dia nanti ya. Kemudian benda asing menyumbat parsial, setengah. Suara nafasnya stridor. Stridor ngorok. Apa? Kayak ngorok itu? Iya, kayak ngorok. Dan merupakan suatu kegawat daruratan. Jadi dia belum tentu bisa menyebabkan kematian saat itu juga, cuman ini udah kondisi gawat darurat. Kalau tidak ditata laksana segera dan tidak ditata laksana dengan benar, pasti menyebabkan kematian endingnya begitu ya. Resiko kematiannya lebih tinggi. Dan merupakan tindakan emergensi, gawat darurat. Makanya nggak bisa tuh tersedak sekarang, tersumbat sekarang, masuk jarum sekarang.
ntar aja deh dibawa ke dokternya gitu, nggak bisa. Memang harus saat itu juga. Artinya langsung ya dok ya? Harus langsung. Dengan kalau memang bendanya masih bisa terlihat dan masih bisa kita bantu keluarkan, nanti caranya saya ajarkan di belakang. Kalau udah kita coba untuk keluarkan mandiri tapi tidak bisa, dengan cara-cara yang betul tidak bisa, segeralah bawa. Begitu. Nanti biasanya kalau di rumah sakit ditata laksana itu oleh dokter THT. Karena mereka punya alat yang untuk bisa lihat langsung ya. Dan memang kompetensinya. Oke. Penalaksaan benda asing jalan nafas ini. Kalau dia terlihat bendanya, ambil segera. Tapi di note ya untuk ibu-ibu yang punya anak balita di rumah, kalau di hidung jangan coba dicongkel kayak gitu. Kadang makin dalam. Kecuali dia kapas, bisa dijepit ya. Kalau dia benda bulat itu ada teknik khusus untuk ngambilnya. Kadang berusaha ngambil, bukannya keluar malah makin dalam. Itu kasus pasien saya yang temui beberapa minggu yang lalu. Makin dalam, akhirnya sudah tidak terlihat lagi, nggak bisa, harus kita rujuk ke spesialis. Dengan alat lagi harus pengambilannya, karena tidak bisa kita ambil lagi manual, nggak bisa kita kait lagi, ada cara-cara khusus, terutama mutiara. Mutiara kan ada yang berlubang, ada yang tidak berlubang ya. Iya dok. Yang tidak berlubang beda cara pengambilannya, yang berlubang beda cara pengambilannya, begitu. Jadi harus di note, hati-hati betul. Kemudian sumbatan akibat lidah. Nah kalau sumbatannya akibat lidah, tata laksananya bukan diambil, kan nggak mungkin lidahnya diambil ya. Iya, dok. Jadi lakukan head tilt chin lift. Jadi head tilt chin lift itu nanti digambar ada belakangnya, jadi diposisikan kepala dan dagunya diangkat, kemudian dijauh teras. Jauh teras itu dipegang rahangnya seperti itu, jadi lidahnya tidak menutup jalan napas. Begitu. Dan posisi ini adalah biasanya jalan nafas itu selain orang yang tidur kemudian ngorok ya, orang kecelakaan pun resiko lidah jatuh ke belakang tinggi, orang stroke seperti itu juga. Makanya ini posisi yang aman untuk leher pun, kalau ada trauma ya, itu posisi yang aman untuk mengamankan jalan nafas. Ya. Saya sering lihat di sepak bola nih dok, biasanya Ya. kan ada atlet-atlet Ya. habis dia salto terus kemudian dia kesedak lidahnya sendiri, itu Iya. maksudnya gitu dok ya? Betul, betul. Kadang kalau di kecelakaan ya, kita takutnya ada trauma leher, kita tidak bisa langsung angkat lehernya seperti itu. Nanti jauh teras itu cara paling aman, begitu. Nanti itu udah ke medis sih. Untuk masyarakat awam, tahu aja kalau udah ngorok sumbatan akibat lidah, nanti bagaimana tata laksananya di akhir. Kemudian kalau bendanya tidak terlihat dan diperkirakan di saluran nafas atas, lakukan back blow atau back slap. Di blow, pukul, nanti beda, dewasa beda, anak-anak beda, dibantu orang lain beda caranya, dilakukan sendiri pun beda. Atau Heimlich maneuver, ini abdominal thrust, kita lakukan tekanan di perut, bukan di perut, nanti ada caranya lagi, arahnya kemana, tekanannya bagaimana, atau chest thrust, berarti tekanan di dada ya. Kalau badannya tidak terlihat, kemungkinan itu di saluran nafas bawah. Gimana kita lihat bendanya udah sampai mana, kemudian bendanya apa, itu dilakukan bronkoskopi. Ini alatnya udah canggih, udah pakai kamera kecil, nanti dimasukkan ke saluran. Kita lihat gambarnya, kayak gambar tadi hasilnya. Tidak bisa lagi di dokter yang fasilitas kesehatan tingkat pertama, biasanya alatnya tidak ada. Pasti sudah di spesialis atau di rumah sakit besar. Begitu. Baik. Nih, head tilt, chin lift atau jaw thrust. Ini contoh head tilt ya, kepalanya diangkat. Pastikan pasien di posisi datar dulu, bukan dia berdiri di head tilt, tidak. Posisi datar, terlentang, di head tilt. Ini nggak pakai bantal kan dok, berbaring lurus kan dok dia? Lurus. Penyangga semua bantal-bantalnya diangkat. Head tilt, chin lift, dagu. Cuman hati-hati kalau head tilt chin lift ini di posisi diperkirakan ada trauma tulang belakang atau leher. Pasien terbentur, jangan. Kita nggak tahu tuh sebelum diperiksa lebih lanjut ya. Iya. Oke. Paling aman untuk yang dicurigai ada cedera leher atau tulang belakang itu dilakukan ini. Ini namanya jaw thrust. Jadi rahangnya pegang, angkat gitu. Jadi kebuka ya, saluran nafasnya. Biasanya tidak ada bunyi lagi, nanti ada bunyi khusus menandakan yang nyumbat itu apakah cairan, apakah benda padat, begitu. Nanti ada bunyi khusus. Dari tindakan ini? Dari suara pasiennya kita bisa dengar, nanti kan bisa kita laksana, kita jauh teras dulu, nanti apa kalau benda cair kan bisa diangkat atau disedot, di suction ya. Kalau benda padat itu bisa kita angkat pakai alat. Satu lagi biasanya itu dipasang nanti ada namanya kayak
lengkungan seperti itu, taruh di belakang, taruh di mulut biar lidahnya nggak jatuh untuk pasien-pasien trauma. Gitu ya. Baik, Dok. Ini Heimlich maneuver. Jadi tujuan Heimlich maneuver itu, kalau bendanya sumbatannya masih di pangkal-pangkal gini, kita berharapnya dia keluar tuh dengan tekanan. Gitu. Jadi nekannya bukan pakai harus kencang, harus kuat, tapi kuatnya harus gentle, bukan yang menyakitkan begitu ya. Ini contohnya nanti Heimlich maneuver itu ada yang bisa dibantu atau dilakukan sendiri. Ini contoh dilakukan sendiri ya. Dia tersedak, taruh tangan di perut seperti ini, menggepal dikepal tangannya, ditekan ke atas seperti itu. Nanti Bisa melakukan sendiri, Dok? bisa. Ini untuk gambar detailnya ya, Heimlich maneuver. Jadi Heimlich maneuver ini nih dia kalau digambar ini kasusnya dia choking atau tersedak. Oke, tersedak ini Heimlich maneuver dibantu oleh orang lain. Oke, dibantu oleh orang lain. Itu tangannya, maaf Dok, itu untuk yang dibantu, itu memang harus ke situ apa dia menahan sakit itu? Iya, kalau dia menahan sakit, itu refleks pasien aja. Kalau dibantu cukup yang membantu saja kan? Iya, yang bantu saja. Satu lagi sebenarnya kalau tangannya ke bawah, dia menghalangi tangan yang bantu. Jadi lebih baik ke atas ya. Dia menghalangi, pas kayak gini dia menghalangi tangannya nanti susah, karena tangannya menggantung. Dia memberikan tekanan positif di daerah abdominal atau perut secara mendadak. Jadi bukan 1, 2, 3 gitu, enggak. Itu udah cepet gitu. Dari perut ke arah atas. Di bagian, kalau kita rasa di bawah dadanya ada tulang ya, di bawah situ sudah bagian perut, bagian lunak tekan kayak gitu ke atas nekannya. Jadi dia memberi dorongan untuk yang sumbatan tadi keluar. Baik. Oke. Dok, izin kita akan lanjutkan karena ini menarik sekali, Dok. Namun saya jeda pariwara berikut ya, Dok, ya. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.